Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahril, SE Enkom, selaku dosen tetap di kampus Teknik Triguna Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa mata kuliah Data Mining. Mata kuliah Data Mining berada pada rumpun program studi Sistem Informasi yang terdiri dari 16 pertemuan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual dan teknis mengenai proses penambangan knowledge atau informasi yang sangat berharga yang didapatkan dari gudang data yang berukuran besar. Gudang data atau timbunan data ini pada umumnya sering dilupakan, bahkan diabaikan. Dengan ekstraksi menggunakan metode data mining, pola penting atau informasi yang sangat berharga akan didapatkan. Dan tentunya dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan di berbagai bidang. Pada praktek nanti, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk sekedar memahami, namun lebih dari itu, mahasiswa harus mampu menyelesaikan kasus-kasus yang nyata di berbagai bidang. Nah, tantangan terbesar seorang data miner bukan saat menjalankan algoritmanya, tetapi melainkan bagaimana merapikan baris demi baris log mentah atau raw log yang berantakan menjadi tabel transaksi yang siap saji dan dapat diolah menggunakan metode data mining. Adapun bahan kajian materi pembelajaran data mining, yang pertama, pengantar data mining, data dan karakteristik data mining, fungsi minor estimasi, fungsi mayor metode klasifikasi, algoritma naive Bayes, algoritma nearest neighbor, fungsi minor metode prediksi, fungsi mayor clustering, teknik single linkage, metode K-mean clustering, metode asosiasi dalam hal ini a priori atau FP growth, kemudian membahas metode multiple regression, membahas metode cluster K-medoid, dan akhirnya akan membahas tentang bagaimana implementasi dengan menggunakan tools atau sistem data miner. Adapun mata kuliah data mining ini terdapat 5 CPMK. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar data mining dan komponen-komponennya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penerapan metode dalam data mining. Yang ketiga, mahasiswa memahami algoritma penyelesaian dalam data mining. Yang keempat, mahasiswa menerapkan konsep data mining pada kasus nyata dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan alat bantu atau tools untuk memudahkan proses data mining dalam studi kasus di berbagai bidang. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot unsur penilaian, diantaranya kehadiran sebanyak 10%, tugas atau evaluasi dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, sedangkan etika bobotnya adalah 10%. Kita mulai sesi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan tentang algoritma FP growth. Adalah pengembangan dari algoritma a priori yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Namun sebelum sesi pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa dulu agar materi kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama kita masing-masing, doa dimulai.
Tadi sudah di tap kartu RFID-nya semua? Sudah ya? Oke, baik. Ahmad Bazora Nasution. Hadir, Pak. Hafizah Nia Ihsani. Dara Ayu Safira. Hadir, Pak. Baik, mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan sesi kita. Yang pertama, pembahasan kita adalah tentang metode algoritma FP Growth, ya. Nah, sebagaimana kita lihat di layar, algoritma FP Growth ini adalah pengembangan dari algoritma sebelumnya, algoritma a priori. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan tentang bagaimana algoritma FP Growth itu bekerja, kita review sebentar tentang materi kita yang lalu, yaitu metode asosiasi dengan menggunakan teknik a priori, ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, kira-kira ada yang masih ingat apa tujuan dari metode association rule yang kemarin kita bahas? Saya, Pak. Silahkan, Anastasia. Untuk melihat pola atau hubungan keterkaitan antara item, Pak. Baik, ya, untuk melihat pola atau keterkaitan antar hubungan antar item, ya. Kemudian, lalu bagaimana, ya, penerapannya? Apa saja contoh penerapannya di dalam kehidupan nyata? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan, Intan. Untuk melihat pola kunjungan belanja di supermarket, Pak. Baik, contoh penerapannya tadi untuk pengenalan pola, ya, belanja. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan, Kevin. Untuk melihat pola pinjaman buku di perpus, Pak. Ya, baik. Apalagi contoh penerapannya? Saya, Pak. Lihat pola kunjungan pengguna web, Pak. Ya, baik. Penerapan sudah kita bahas. Lalu di dalam association rule ada beberapa istilah, ya, yang pernah kita bahas, yaitu support dan confidence. Siapa yang masih ingat apa itu support? Saya, Pak. Silakan, Naila. Support adalah sistem kemunculan pada item transaksi. Baik, itu tadi istilah support. Sekarang dalam association rule ada juga istilah confidence. Siapa yang masih ingat istilah confidence? Saya, Pak. Silakan, Anissa. Ukuran seberapa kuat hubungan antar item dalam transaksi. Ya, kita akan mulai materi pada pagi hari ini terkait tentang metode asosiasi dengan algoritma FP Growth, ya. Baik, jadi algoritma FP Growth ini adalah algoritma pengembangan dari a priori yang dulu sebelumnya pernah kita pelajari di pertemuan ke-13. Hari ini pertemuan ke-14 kita membahas tentang algoritma FP Growth. Nah, submateri hari ini pertama adalah pengantar FP Growth, yang kedua sejarah, tujuannya apa, kemudian studi perbandingan 3 algoritma asosiasi, yang keempat kita membahas tentang apa saja keunggulan daripada FP Growth, kemudian pemilihan algoritma asosiasi berdasarkan skala ukuran dataset, kemudian membahas tentang data mentah pada web server log sebuah website, kemudian membahas tahap demi tahap proses FP Growth, kemudian akhirnya kita akan menyelesaikan studi kasus, ya. Apa indikator pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, mahasiswa diharapkan nanti mampu menerapkan langkah-langkah penyelesaian metode dan algoritma FP Growth pada kasus yang nyata, ya. Jadi setelah hari ini kalian nanti harusnya sudah paham bagaimana menggunakan FP Growth untuk studi kasus data mining dalam hal mengekstraksi pengetahuan dari sejumlah bongkahan data yang besar. Baik, dari definisi, ya, FP Growth merupakan algoritma pemrosesan data yang digunakan untuk menemukan frequent item set atau kumpulan item yang sering muncul bersama
ya, tanpa menghasilkan kandidat item set secara eksplisit seperti pada algoritma a priori yang pernah kita bahas. Lalu kemudian, apa tujuan daripada FP-Growth? Yang pertama, menemukan frequent item set atau kumpulan item yang sering muncul bersama. Contohnya apa? Contohnya kalau kita buat transaksi dalam supermarket, satu hari supermarket itu menghasilkan mungkin ratusan atau ribuan transaksi ya, apalagi sekelas Carrefour mungkin ya. Kalau kita belanja di Carrefour itu, kita beli misalkan susu ya, kemudian kita beli lagi roti, kita beli lagi misalkan mie instan gitu ya. Itu namanya pola pembelian kita. Pola pembelian kita sebagai pembeli. Bayangkan kalau yang hadir pada saat itu puluhan atau ratusan orang. Berapa banyak transaksi yang terekam dalam sebuah kasir ataupun database di kasir supermarket ya. Jadi kita melihat item set yang muncul bersamaan. Enggak hanya di dalam supermarket, bisa juga dikaitkan dengan pola pengunjung perpustakaan ya, seperti yang kalian dengar tadi dari kawan kita, untuk melihat pola kunjungan pinjaman buku, pola peminjaman buku oleh mahasiswa di perpustakaan. Dia pinjam buku apa, lalu pinjam buku apa, gitu kan? Nah kemudian tujuan yang kedua adalah menyusun aturan asosiasinya berdasarkan item set tersebut. Misalkan gini, pembeli pada supermarket membeli mie instan sekaligus membeli gula misalkan. Maka transaksi ini akan dianggap, kalau banyak yang melakukan hal yang sama, maka sistem akan membaca sebuah pola. Ternyata 70% orang yang membeli gula juga membeli misalkan mie instan. Akibatnya apa? Nah, akibatnya kita bisa menganalisa. Untuk strategi pemasaran, kita harus letakkan gula dan mie instan itu tidak berjauhan. Supaya apa? Lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Contohnya. Nah, tujuan yang berikutnya adalah digunakan dalam berbagai aplikasi. Ya, misalkan analisis perilaku konsumen, rekomendasi produk maupun analisis log. Ya. Nah, apa keunggulan dibanding dengan metode atau algoritma a priori yang lalu? Yang pertama, FP-Growth tidak membuat item set. FP-Growth tidak membuat kandidat item set, dan dia lebih hemat memori, serta kinerjanya lebih cepat dan efisien untuk dataset yang besar. Ya. Baik, kapan FP-Growth dipakai? Ya, gitu ya. Kapan dipakai? Apakah semua dataset baik kecil, sedang maupun besar itu harus menggunakan FP-Growth? Tentu tidak. Ya. Kalau datasetnya kecil, kita nggak perlu pakai FP-Growth, kita pakai a priori aja. Ya. Jadi kapan dipakai? Pada saat kita menangani dataset yang besar, jumlah item yang banyak, ya, ingin proses mining cepat dan efisien, kita pakai FP-Growth. Nah, kita lihat variasi ukuran dataset. Contoh dataset pada web server log data mentah. Nah, ini ada sedikit pengalaman. Saya dulu tahun 2000 mengelola dataset Pemko Medan. Kemudian saya coba analisis web servernya, saya menemukan ini. Ini adalah, kalau kita baca kita nggak ngerti ya, ini log daripada pola kunjungan website pemerintah kota. Catat ini. Inilah data mining. Data mining itu adalah tumpukan data yang besar. Kita mau mengekstraksi data ini, apa pengetahuan yang bisa digali di sini. Oke. Baik, kita lihat slide kita. Ini adalah contoh dataset web server log Pemko Medan. Ini data mentah. Setelah kita pre-processing, ya, yang merupakan salah satu bagian dari tahapan data mining adalah pre-processing. Hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita lihat yang tadi, kita hampir nggak ngerti bacanya, apa maksudnya. Nggak tahu ya. Tapi setelah kita pre-processing, maka kita lihat. Ini ada IP pengunjung web 66, 249, 79, 47, tanggal 5 Juli 2014, jamnya jam berapa dia akses, kemudian ini waktu di mana dia mengaksesnya, daerah mana, ya. Kemudian ini get, kemudian dan seterusnya, sampai kita menemukan di sini beberapa item IP ya, beberapa IP yang mengakses halaman web. Kalau kita lihat 66, 249, 79, 73, ini ada dua kali ya. Ada dua kali. Terus di sini juga ada muncul. Artinya di saat bersamaan orang lain juga mengakses halaman yang sama. Gitu ya. Jadi IP yang pertama, halaman ini yang pertama, berita mungkin ya. Halaman yang kedua dia juga mengunjungi halaman yang ini. Nah,
Seperti itu. Ini hasil pre-proses. Baik, jadi ini contohnya. Dataset saya pakai itu contohnya ini. Jadi sesi yang pertama adalah IP ini mengunjungi apa saja? Mengunjungi halaman home, mengunjungi produk elektronik, mengunjungi keranjang belanja. Oh, ini pola C yang ini. Ada lagi pola yang lain, IP yang lain, halamannya 99. Dia mengunjungi home dan menghubungi kotak kami. IP berikutnya, polanya adalah kunjungan klik halaman home, mengklik produk elektronik, mengklik detail diskon, dan mengklik keranjang belanja. Itu semuanya pola. Ya. Apa hasil akhirnya? Nah, mendapatkan pola pengunjung web. Untuk apa pola ini? Untuk keperluan penyempurnaan atau restrukturisasi susunan isi halaman web yang optimal. Ya. Baik, kita bandingkan metodenya. Dulu ada a priori, pertemuan yang lalu. Sekarang kita FP Growth. Nanti ada lagi pengembangan di ECLAT. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita lihat. Baik. Nah, kalau gitu, perbandingan performa 3 algoritma ini dari aspek ukuran dataset, mana yang sebaiknya kita pakai? Lihat ukurannya. Kalau kita punya dataset, ukurannya kecil, boleh pakai a priori, nggak apa-apa. Dia masih powerful. Boleh juga pakai FP Growth. Nih, makanya ini ya. Kalau kita punya dataset kecil, boleh pakai a priori, boleh pakai FP Growth, boleh juga pakai yang ini. Ini lebih efisien pakai ECLAT. Nah, kalau datasetnya tadi sedang tadi ukurannya berapa? Ya, sedang. Di a priori itu mulai lambat. Ketika dia baca data 1000, dia mulai lambat nih. Mulai lambat. Nah, makanya direkomendasikan yang pakai FP Growth. Nah, ECLAT juga demikian. Jika datasetnya padat. Ini nggak kita bahas yang dua ini. Nah, kalau datasetnya besar sekali, ya, tadi ukurannya berapa? Iya, ukurannya besar, bahkan mencapai terabyte, ya, maka ini tidak cocok lagi di a priori. Cocoknya di mana? Di FP Growth. Maka nanti peneliti-peneliti itu dia menggunakan FP Growth untuk mencari pola, ya, mencari hubungan antara item, kemudian mencari aturan, ya. Mereka pakai yang ini. Nah, itu tahapannya. Cukup panjang dan ini menarik untuk dibahas karena kita akan kerepotan kalau hitungnya langsung di dataset yang besar. Kita pancing dulu penggunaan FP Growth ini menggunakan dataset yang kecil. Perhatikan. Studi kasus sederhana diberikan dataset transaksi sebagai berikut. Ya kan? Ini transaksinya TID1 adalah transaksi pertama, transaksi kedua sampai transaksi yang ke-9. Pada transaksi pertama, anggaplah itu adalah pembeli atau anggaplah itu pengunjung web, anggaplah itu pengunjung perpustakaan. Yang penting ID yang pertama, dia mengunjungi atau dia membeli A1, A2 dan A5. A1 itu anggaplah dia buku kalau di perpustakaan, A1 itu juga anggaplah dia produk dalam supermarket dan seterusnya, ya. Kemudian TID2, orang kedua membeli apa? A2 dan A4. Sampai dengan transaksi yang ke-9, orang ke-9 membeli A1, A2 dan A3. Ditentukan sebuah hubungan dikatakan interest apabila minimum support 20%, minimum confidence 70%. Artinya ini minimum support ini kita tentukan sendiri bebas oleh user. Ya kan? Seperti yang kita bahas minggu lalu, support dan confidence itu adalah ditentukan oleh user. Boleh angkanya tinggi, boleh angkanya besar. Semakin tinggi angka support, nanti rule-nya semakin sedikit. Gitu kan? Semakin tinggi angka confidence, maka juga hasil aturan juga bisa sedikit. Aturannya akan semakin sedikit, gitu ya. Itu analoginya. Baik, bagaimana langkah 1-2-nya? Yang pertama, hitung support tiap item. Nah, apa scanning? Kecil besar. Kalau ada scanning besar ke kecil. Awalnya kan dia gini, A1, A2, A5. Ini kan? Sekarang karena tadi A2 itu adalah bobotnya paling tinggi, jumlah kemunculannya paling tinggi, maka diaturlah dia A2 duluan, baru A1, baru A5. Paham? Jadi tadi kan di sini A2 di awal ya, tapi karena A2 itu tinggi nilainya, A duluan yang disebut. A2, A1, A5. Gitu, ya. Kemudian setelah itu untuk A2, A4, ini kenapa nggak berubah? Iya, karena A2 A2 lebih besar daripada A4. Kemudian TID A2, A3 tetap karena A2 lebih besar. TID yang ini A2, A1, A4. A2 berubah, ya kan? Oke, paham ya? Berarti dia diurutkan berdasarkan support mana yang tertinggi, itulah yang duluan disebutkan. Paham? Baik, kita lihat. Ini nanti yang mau kita bahas, harus kalian pahami bagaimana cara membangun sebuah pohon FP3 pada FP Growth. Pertama, langkah 5 adalah membentuk frequent pattern tree atau pohon transaksi. Nah, kita lihat di sini. TID 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Yang tadi itu, yang ini, kita pindahin ke sini. Coba kita pindahkan, coba kita ubah atau konversi data ini menjadi sebuah pohon.
menjadi pohon keputusan. Kita lihat apa setelah itu. Kita lihat. Langkah 6-nya adalah conditional pattern base. Dimulai dari item dengan support terkecil. Tadi support terkecil A5, support terbesar berapa? A2, makanya A2 di bawah. A5 paling kecil di atas. Kita lihat FP base-nya, basis frequent pattern-nya. A5, kita lihat di sini A5 yang mana? Yang ini ya, dan yang ini. Kita lihat lintasan A5, ini saya bilang lintasan ya, dari sini ke sini ke sini ke sini ya. Jadi A5 ini bersumber datangnya dari mana gitu. Disebutin di sini dari A2, A1, A3. Kita lihat A2, A1 dan A3 baru ketemu A5. Benar? Oke, sekarang A4 bersumber dari mana? A2 dan A1. A2 dan A1 sebanyak 1 kali. A2 dan A1 sebanyak 1 kali. A2 dan A1. Nanti kita bahas dari mana angka-angkanya. Baik. Kemudian A3 didapatkan dari mana? A2 dan A1. A3, mana A3? Satu ini, satu ini, satu ini, kan? A3 dari A2 A1 sebanyak 2 kali. A3 dari A2 ke A1 sebanyak 2 kali. Kemudian A3 juga dari A2 sebanyak 2 kali. A3 ini dari A2 sini sebanyak 2 kali. Terus A3 dari A1 sebanyak 2 kali. A3 yang ini dari A1 kan sebanyak 2 kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari pemaparan FP3 ini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya. Silakan. Bagaimana proses pembentukan FP3? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara kita ngebangun pohon transaksi atau FP3 ya? Baik, perhatikan pada transaksi yang ada di layar, yaitu kita akan menggambar pohon keputusan. Saya pegang 2 spidol warna, yang satu untuk menuliskan pohonnya, menggambarkan pohon, yang merah nanti untuk menghitung berapa kali lintasan itu dilewati, gitu ya. Baik. Pertama, yang namanya pohon itu adalah pasti ada struktur akar dan struktur daun, gitu kan? Nah, kalau pohon dalam kehidupan nyata itu kan pohon akarnya di bawah. Nah, kalau di dalam data mining, ya, pohonnya di atas, gitu ya. Kita lihat. Maka kita buat di sini root-nya, atau sering dikatakan root atau null atau basisnya, ya kan? Kita akan lihat transaksi pertama. Apa namanya? A2, A1 dan A2, A1 dan A5. Berarti kita buat gini. A2, A1, A5. Nah ini, A2, A1, A5. Ini adalah transaksi pertama. Karena dia masih pertama kali, kita hitung. 1 kali kejadian, 1 kali kejadian, 1 kali kejadian. 1 kali lintasan maksudnya ya. Baik, yang kedua. Transaksinya apa? A2 dan A2 sudah ada. Tambah A4. A4. Berapa kali A4? A2 tadi sudah pertama kan? Ini muncul lagi, berarti tambah lagi di sini. 2, A4-nya 1. Paham? Yang ketiga. A2, A3. Ada kan di sini? A2, A3. Gambar lagi. Ada A1, A2. Terus mana lagi A1? Ini 4, ya kan? 2 sama 4. Berarti 4 sama A1, 2. Benar ya? Benar. Sudah paham kira-kira? Oke. Kemudian confidence-nya harus 70 minimum. Maka hasilnya adalah memangkas yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat ditandain dengan warna biru. Ini memenuhi syarat karena dia supportnya 20%. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Pindahin ke sini. Inilah aturan yang ditemukan. Inilah ilmu yang tadi berusaha kita dapatkan dari bongkahan data yang besar itu. Ternyata ada hubungan antara ketika orang beli A5 maka beli A2, wajib hukumnya dia yakin. Artinya setiap kali misalkan beli sepatu, misalkan ya, setiap kali beli sepatu maka 100% orang percaya dia juga beli kaos kaki misalnya. Tapi kalau dibalik, setiap kali orang beli kaos kaki belum tentu beli sepatu. Bisa jadi berbeda. Makanya di sini A5 maka A2 100% 1, tapi A2 terhadap A5 tidak sampai 0,2 saja. Artinya A2A dan A5 ini tidak memenuhi syarat sebagai sebuah hubungan yang interest, yang bagus. Makanya A2 di sini tidak ada A2 A5. Yang ada A5 maka A2. Gitu. Membeli A5 maka membeli A2, itu maksudnya. Sama juga ini, membeli A5 maka membeli A2 dan A1. Misalkan kalau produk
ketika membeli susu, dia juga beli teh dan beli gula misalkan. Gitu ya. Jadi penempatan ra-nya harus berdekatan. Baik. Di hadapan kita sudah ada kuis ya, tugas. Mungkin kalian siapkan kertasnya untuk menggambar FP3 dari transaksi yang ada di layar. Boleh? Silakan digambar dulu. Baik, ada yang sudah siap? Saya, Pak. Silakan, Grace. Boleh dibawa catatannya, boleh dibawa hasil gambarnya. Siap-siap nanti kalau ada koreksi dari gambar yang dibangun oleh teman kita, Grace, kalian boleh mengkoreksi ya. Buat angkanya, ada angkanya lintasannya. Kita kasih applause buat Grace. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Baik, ada yang berpendapat lain? Saya, Pak. Silakan, ada koreksi mungkin? Silakan. Baik, Jessica, terima kasih sudah memberikan koreksi ya. Kita lihat hasilnya. Ini sudah benar. Kita berikan applause untuk kedua mahasiswa kita, Jessica dan Grace ya. Baik, demikian paparan tentang FP Growth yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada hari ini. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya di minggu depan untuk melanjutkan sesi perkuliahan kita. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.